Shalom Christ Like Youth. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengikuti kebaktian onsite pemuda remaja di GKI Manyar. Check it out! Selama masa pandemi, ruang ibadah pemuda remaja GKI Manyar terbatas untuk 40 jemaat saja atau 50% dari kapasitas ruangan. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti ibadah onsite, wajib sudah divaksin 2 kali ya, tetap menjaga jarak, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, memakai masker, dan mengecek suhu tubuh. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ada pada layar, atau dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan ruang kebaktian pemuda remaja. Teman-teman juga dapat memasuki ruang kebaktian melalui 2 gerbang, yaitu gerbang utama dan gerbang samping gereja. Setelah kebaktian, teman-teman yang berada di barisan paling belakang dapat keluar terlebih dahulu melalui pintu utama, dilanjutkan dengan teman-teman yang duduk di barisan tengah dan depan. See you guys di ibadah onsite pemuda remaja GKI Manyar. God bless you all! Shalom Christ Like Youth. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengikuti kebaktian onsite pemuda remaja di GKI Manyar. Check it out! Selama masa pandemi, ruang ibadah pemuda remaja GKI Manyar terbatas untuk 40 jemaat saja atau 50% dari kapasitas ruangan. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti ibadah onsite, wajib sudah divaksin 2 kali ya, tetap menjaga jarak, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, memakai masker, dan mengecek suhu tubuh. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ada pada layar, atau dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan ruang kebaktian pemuda remaja. Teman-teman juga dapat memasuki ruang kebaktian melalui 2 gerbang, yaitu gerbang utama dan gerbang samping gereja. Setelah kebaktian, teman-teman yang berada di barisan paling belakang dapat keluar terlebih dahulu melalui pintu utama, dilanjutkan dengan teman-teman yang duduk di barisan tengah dan depan. See you guys di ibadah onsite pemuda remaja GKI Manyar. God bless you all! Shalom Christ Like Youth. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengikuti kebaktian onsite pemuda remaja di GKI Manyar. Check it out! Selama masa pandemi, ruang ibadah pemuda remaja GKI Manyar terbatas untuk 40 jemaat saja atau 50% dari kapasitas ruangan. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti ibadah onsite, wajib sudah divaksin 2 kali ya, tetap menjaga jarak, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, memakai masker, dan mengecek suhu tubuh. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ada pada layar, atau dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan ruang kebaktian pemuda remaja. Teman-teman juga dapat memasuki ruang kebaktian melalui 2 gerbang, yaitu gerbang utama dan gerbang samping gereja. Setelah kebaktian, teman-teman yang berada di barisan paling belakang dapat keluar terlebih dahulu melalui pintu utama, dilanjutkan dengan teman-teman yang duduk di barisan tengah dan depan. See you guys di ibadah onsite pemuda remaja GKI Manyar. God bless you all!
Oke. Selamat pagi semuanya. Oke, Shalom Christ Like It People. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, pandemi ini berangsur membaik ya. Jadi kita mulai lagi untuk melakukan aktivitas kembali. Kita yang awalnya kuliahnya secara online, mungkin udah mulai offline. Terus teman-teman yang bersekolah bisa dari online ke offline juga. Dan pada akhirnya untuk ibadah pun juga seperti itu. Yang sebelumnya online, sekarang kita mencoba untuk kembali lagi onsite di gereja. Kita datang sama-sama lagi ke gereja. Mungkin akhirnya kita beradaptasi kembali dengan sebuah perubahan yang ada. Tapi kita mau sama-sama tetap mengingat kembali bahwa semua adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan itu menjadi kasih-Nya yang begitu berharga bagi kita semua. Mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan sebuah pujian dari KJ 3, Kami Puji Dengan Riang. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber surga yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kita menyanyikan bait yang keempat. Mari kita pun memuji dengan suara mengenggap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Mari kita pun memuji dengan suara menggagap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Teman-teman sekalian, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Silakan. Oke, saya mau menyapa sekali lagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Kayak klise banget ya untuk menyapa selamat pagi dan apa kabar. Tapi ya kita sama-sama mau make sure keadaan teman kita yang di kanan kita, di kiri kita, bagaimana keadaannya. Dan kita mau sama-sama make sure juga bahwa
dengan ibadah yang udah mulai onsite ini kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama lebih semangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena mungkin ada yang mungkin ketika ibadah online jadi ibadahnya ya udah nggak usah mandi dulu deh, ntar aja dulu kayak gitu. Nggak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang pasti pokoknya nyalain di YouTube aja atau di Zoom kayak gitu. Tapi sekarang ketika kita ibadah onsite berarti kita well prepare, kita menyiapkan hati kita mau menyiapkan semuanya. Tema ibadah pada pagi hari ini adalah We Are Christ-like Youth. Nanti ada Kak Ayu yang akan menyampaikan firman kebenarannya. Tapi kita mau sama-sama menyadari kita sebagai satu keluarga di sini, sebagai Christ-like Youth, kita mau sama-sama mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau flashback lagi. Kita mau sama-sama mungkin kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau merenungkan kehidupan kita selama ini seperti apa. Apakah ketika kita mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan, apa yang kita lakukan dengan kasih yang kita dapatkan itu? Mungkin gak banyak dari kita kadang lupa untuk bersyukur atas hal itu. Kita lupa untuk menghayati kasih Tuhan, segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita lupa, dan akhirnya kita mengeluh. Kita mengeluh atas kehidupan kita yang mungkin bagi kita berat untuk dihadapi. Kita lupa untuk bersyukur ketika kita bangun pagi, kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu tuh kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih lagi, mungkin kita juga lupa untuk mengasihi sesama kita. Di sini saya mau mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa, ya Tuhan, ampunilah kami semua ya Tuhan, atas apa yang telah kami lakukan selama kami hidup. Kami yang lupa bersyukur, kami yang mungkin lupa atas kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saya ajak kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk mengakui dosa. Ya Tuhan, inilah kami anak-Mu ya Tuhan. Dengan segala pengakuan dosa kami ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari ya Tuhan. Kami mau mengikut Engkau ya Tuhan. Kami mau mengikut Dikau sebagai juru selamat yang hidup dan penuh kasih dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hari-hari kami, hati kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya ajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bacaan berita anugerah diambil dari Yesaya 1 ayat 18.
Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, kita mau memberikan salam damai ke teman-teman kita yang ada di kanan kiri dengan sign love. Ya, sebagai anak-anak muda, kita mau kasih sign love ke teman kanan kiri kita. Kita mau katakan damai Tuhan bersamamu. Setelah memberikan salam damai, kita mau memujikan pujian dari KJ 376, ikut di Kau saja Tuhan. Kita mau katakan ikut saja di Kau Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh atas kuasa kegelapan. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita mau katakan aku ingin ikut di Kau. Ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia Ikut di Kau, kita bahagia penuh. bahagia penuh, ku bahagia penuh. Ya, saya ajak jemaat untuk duduk kembali. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Di pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat, anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat merenungkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami menyerahkan seluruh firman-Mu pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang meliputi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kayaknya pegang gitu ya, sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oh iya, selamat pagi. Ya, hari ini
Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47, saya akan membacakannya untuk kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, saya mau menyapa sekali lagi. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik, ya puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan yang baik. Tentunya teman-teman di rumah juga dalam keadaan yang baik. Oke, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Ayu Mega Putri, biasanya dipanggil Ayu. Saya sudah punya anak 1, dan sudah punya suami juga, ya masih 1. Oh enggak deng ya, 1 saja cukup ya. Tapi karena biasanya kalau kita sudah bersuami dan sudah punya anak biasanya dipanggil ibu. Nah saya senang sekali begitu pertama saya datang ke sini tuh langsung dipanggil kak. Jadi saya berasa muda, masih tetap muda, serasa kayak seumuran gitu ya. Atau enggak ya teman-teman? Oke, jadi kalau misalnya nanti kita ketemu lagi suatu ketika di mana semoga bisa mengenali ya meskipun kita pakai masker, nanti bisa menyapa aja Kak Ayu gitu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu We Are Christ-like Youth. Nggak tahu ya saya benar atau enggak membaca Christ-like Youth-nya. Nah, tema kita ini, teman-teman dari KPR GKI Manyar mengambil kitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yaitu tentang cara hidup jemaat yang pertama atau biasa kita juga sebut dengan jemaat mula-mula. Nah, pastinya teman-teman di sini udah sering sekali kan membaca kitab ini. Bahkan sudah di luar kepala kalau misalnya tentang cara hidup gereja pertama jemaat yang pertama udah hafal di luar kepala. Gitu. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih hubungannya Kisah Para Rasul dengan tema kita pada pagi hari ini. Bisa next? Ini next ya? Oke, terus satu lagi, makasih. Oke, ini saya akan highlight sedikit ya dari bacaan kita.
Jadi diceritakan bahwa pada saat itu jemaat mula-mula ini hidup dengan sangat rukun ya. Kita lihat mereka saling mengasihi, kemudian mereka bisa terus. Oke, mereka bahkan saling berbagi makanan yang mereka punya. Kemudian mereka juga beribadah bersama di rumah-rumah orang-orang yang ada di sana. Mereka juga berdoa dengan setia. Kemudian juga bahkan mereka ada yang sampai menjual harta milik mereka dan membagikannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, bisa terus ya, dihabiskan aja slide-nya. Sampai slide yang ada tulisan. Terus, oke. Nah, sedikit highlight-nya seperti itu. Jadi, jemaat mula-mula pada saat ini, kalau misalnya teman-teman membaca perikop ini, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman? Mungkin bisa 1-2 orang menyampaikan gagasannya. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran teman-teman dari bacaan kita ini? Halo? Solid, oke. Terima kasih. Ada lagi? Harmonis, iya betul sekali. Dalam cerita ini, perikop ini kelihatan sekali ya bahwa jemaat mula-mula itu solid, harmonis sekali. Dan ini seperti suatu komunitas yang ideal. Ya, wah ideal sekali. Mereka saling berbagi, mereka saling memberikan apa yang mereka punya, bahkan menjual harta ya yang mereka punya. Tapi apa sih yang mau kita pelajari selain itu hari ini? Saya hanya akan mengusulkan 2 poin saja ya teman-teman untuk hari ini. Dan saya punya pertanyaan lagi. Dari cerita ini kira-kira intinya apa? Yang menonjol apa? Dari jemaat mula-mula. Kebersamaan, oke Bu, sedikit mendekati. Ada lagi teman-teman? Apa? Oh, kedengeran, maaf. Oh, selfless. Oke. Oke, ada lagi? Mereka membagikan makanan mereka beribadah bersama, ya makan bersama, ya mereka bahkan menjual harta untuk dibagikan. Nah, yang menonjol dari mereka intinya cuma satu. Mereka apa? Berbuka. Enggak. Berbagi, ya kan? Inti dari semuanya dari ayat 41 sampai 47 adalah mereka mau berbagi. Pada masa itu, kita melihat jemaat mula-mula itu sangat indah ya, teman-teman. Sangat indah, harmonis, so sweet sekali mereka mau berbagi satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat di zaman kita yang sekarang, berbagi, apakah itu adalah hal yang mudah untuk zaman kita sekarang? Tidak, oke. Terima kasih jawabannya ini sekali lugas. Ya, untuk zaman sekarang bukan sesuatu yang mudah. Boleh next? Terus? Ya, lagi? Oke. Nah, zaman sekarang kita itu mungkin hidup di zaman yang penting aku oke. Yang penting hidupku nyaman, aman, aku oke, yang lain aku nggak ngurusi. Ibaratnya kamu nggak ganggu aku nggak ganggu kamu, kita fine. Kita nggak ada masalah, kita nggak ada. Aduh, zaman sekarang kita tuh juga lebih sering kayak, aduh aku tuh udah capek kerja, aku udah capek sekolah, aku udah capek kuliah, aku udah capek dengan urusanku sendiri, ngapain aku harus ngurusi urusan orang lain. Gitu. Terkadang kita akhirnya juga sedikit tidak peduli, saya nggak berani ngomong nggak peduli ya, gitu ya. Karena berharap bahwa kita adalah orang-orang yang masih punya kepedulian terhadap yang lain. Apalagi kita hidup sudah hampir berapa tahun ini di zaman pandemi, hampir 3 tahun ya atau lebih ya. Ya, di zaman pandemi, teman-teman tahu ya, kita sudah hafal di luar kepala protokol kesehatan kita itu apa? Yang pertama apa teman-teman? Pakai masker, lalu cuci tangan, terus menjaga jarak. Apakah ini baik? Ya betul, baik. Karena kita melakukannya apa? Supaya apa? Supaya kita tidak tertular, tidak terpapar, yang lainnya juga tidak terpapar.
Tetapi jangan sampai, waktu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat loh, lama ya. Jangan sampai kita akhirnya tidak melihat lagi, tidak punya lagi kepedulian terhadap yang lain. Jangan sampai itu membuat kita akhirnya, mata kita akhirnya tertutup untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Contohnya saja misalnya nih, amit-amit ya, misalnya di antara kita, teman-teman kita di KPR ini ada yang terpapar gitu. Kita bisa kan membantunya dengan cara apa? Orang sekarang kita nggak perlu kok datang ke rumahnya, tinggal pesan di aplikasi, oh kirim makanan, oh kirim obat gitu kan. Kita bisa langsung cuman dengan jari kita aja. Apalagi pernah ada di masa yang vitamin itu langka, sampai di mana-mana itu nggak ada. Nah terus kita di rumah ternyata sudah punya stok banyak. Kita mau nggak membagikan? Kadang kan kita berpikir, aduh nanti aku kurang. Nanti kalau misalnya aku kurang gimana? Padahal sebenarnya kepeduliannya kita itu cukup dengan ya kita membagikan itu vitamin yang kita punya di rumah. Itu salah satu contoh teman-teman. Kita harus ingat ya teman-teman. Next. Yang ditutup itu adalah hidung dan mulut kita, bukan hati. Jadi untuk masa-masa yang seperti ini tuh teman-teman, kita memang dianjurkan untuk selalu menutup hidung dan mulut kita dan menjaga jarak. Tapi jangan sampai hati kita juga kita tutup. Jangan sampai hati kita juga kita beri jarak untuk teman-teman kita. Kita nggak usah ngomongin orang-orang yang di luar sana ya. Paling tidak kita yang ada di ruangan ini, kita teman-teman KPR GKI. Oke, next teman-teman. Saya punya satu contoh, ini cerita kisah nyata gitu ya, yang terjadi di GKI Sepanjang. Saya berasal dari berjemaat di GKI Sepanjang. Jadi ada salah satu ibu, kita sebut saja Ibu Mawar ya. Ibu Mawar ini punya, dia satu keluarga. Jadi ada ibu, suami gitu ya, ibu, suami, kemudian anaknya 2. Nah, mereka pada saat itu yang sedang lagi varian Delta itu loh. Nah, itu mereka satu keluarga itu terpapar. Nah, dari keempat orang ini mereka semua terpapar. Suaminya itu stroke, ibu ini dia habis bocor jantung, kemudian dia punya anak 2 masih kecil-kecil. Nah pada saat itu pasti gereja akan bertanya apa yang dibutuhkan oleh ibu itu. Kalau untuk obat-obatan sudah dikirim dari puskesmas dan bahkan saudara-saudaranya sudah kirim. Akhirnya gereja memutuskan untuk oke, kita akan kirimkan makanan. Jadi kita menawarkan kami akan mengirimkan makanan setiap hari. Ya mungkin catering gitu kan untuk ibu. Tapi ibu itu menjawab seperti ini. Oh nggak usah. Untuk bapak ibu penatua ya. Nggak usah bapak ibu gitu. Kami setiap hari sudah dikirimkan makanan oleh tetangga kami. Hari Senin yang kirim Ibu Siti. Hari Selasa yang kirim Bapak Romlan. Seperti itu. Jadi mereka itu bergantian mengirimkan makanan untuk ibu ini. Dan mereka tercukupi. Bayangin 3 kali sehari kan harus makan itu. Dan mereka tercukupi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, teman-teman, itu adalah lingkungan atau kita bisa bilang komunitas perumahan lah ya, atau perkampungan gitu kan. Mereka saja bisa sebegitunya peduli dengan tetangga. Bayangkan kalau pada saat itu tidak ada yang membantu, bagaimana mereka hidup, gitu kan. Dan pastinya karena itu si ibu dan keluarga ini, satu keluarga ini begitu bersyukur karena Tuhan itu mereka merasakan kehadiran Tuhan dari tetangga-tetangga mereka. Yang notabene ya kita bilang juga tidak berbeda lah dengan kita kan. Apalagi kita teman-teman. Bagaimana dengan kita yang komunitas orang percaya? Harusnya kita juga lebih lagi kan. Lebih lagi membuat diri kita atau lebih lagi peduli terhadap orang. Kita mau berbagi apa yang kita punya. Ya misalnya saja kita nggak harus lah kayak misalnya habis ini oke, baiklah aku akan menjual semua hartaku lalu akan bagikan. Tidak seperti itu ya. Menjual harta maksudnya tuh kayak hanya simbol aja. Kita mau melakukan sesuatu buat orang lain. Kita nggak perlu muluk-muluk kok teman-teman melakukan sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kalau misalnya ada yang sakit ya ayo
kita datang gitu kan. Atau kita hanya bisa memberikan telinga. Jangan salah, memberikan telinga itu sudah sangat membantu loh. Oke, bisa next. Oke, lanjut lagi. Ya, karena teman-teman kita harus ingat, komunitas itu bukan aku atau kamu, bukan kami atau mereka, tapi kita, di mana setiap individu di dalamnya mau berbagi. Kita di sini kan, ya misalnya ya, Kak Keti, ya ini aku, ini ada berapa orang, ada aku semua. Tapi begitu kita sudah menyebut diri kita sebagai Christ-like youth, maka kita kan sudah satu kesatuan ya. Kalau udah satu kesatuan berarti kan sudah nggak ada aku lagi. Semuanya untuk kepentingan bersama. Itu poin yang pertama teman-teman. Jadi bagaimana kita mau berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh untuk komunitas kita ini aja. Gitu. Karena kita sudah menjadi satu kesatuan. Ingat ya, katanya itu kita, bukan aku atau kamu, bukan kami atau mereka. Nah, poin yang kedua, next. Teman-teman merasa aneh nggak sih dari bacaan ini? Kok bisa? Kok bisa jemaat mula-mula tuh seideal itu? Kan kalau dipikir-pikir, aduh ini ideal sekali gitu. Kalau zaman sekarang kan susah ya. Kok bisa mereka ideal seperti itu? Mereka bisa sesolid itu, serukun itu, seolah-olah penggambarannya tuh kayak mereka penuh dengan cinta kasih satu sama lain. Gak ada keberatan sama sekali untuk memberikan apa yang mereka punya kepada orang lain. Pasti mereka punya satu alasan. Nah, kita bisa buka lagi Alkitab kita yang mungkin masih terbuka, mungkin handphonenya atau Alkitab yang buku gitu. Kita bisa lihat ayat yang 41. Bisa next slide-nya. Oke, yang ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di sini, di slide saya berikan bold gitu ya, perkataannya. Perkataannya itu perkataannya siapa? Jadi enggak ujuk-ujuk, tiba-tiba mereka langsung kayak gitu enggak. Ternyata tuh ada orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataannya itunya siapa? Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, itu ternyata cerita tentang khotbah Petrus. Jadi perkataannya itu adalah Petrus. Petrus berkhotbah untuk jemaat mula-mula dan akhirnya mereka bisa hidup menjadi jemaat yang rukun dan solid. Kira-kira konten dari pesan Petrus itu apa? Konten dari khotbah Petrus itu apa teman-teman? Pasti tahu dong ya cerita tentang khotbah Petrus. Kontennya itu kalau nanti teman-teman baca, kontennya itu adalah tentang bagaimana Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa. Nah, ketika jemaat mula-mula mendengar itu, lalu mereka terinspirasi. Bukan dari khotbah Yesus, bukan dari khotbah Petrus, tetapi dari Yesus. Mereka terinspirasi dari Yesus yang membagi diri, ya kan? Tuhan Yesus menebus dosa kita, ya dia membagi dirinya kepada kita. Dan mereka akhirnya terinspirasi dari itu dan mereka menjadi jemaat yang solid. Apalagi teman-teman ya, kita minggu ini minggu Paskah kedua. Kira-kira teman-teman, makna Paskah tahun ini apa sih buat teman-teman? Kemarin semuanya mengikuti ibadah Paskah ya, minggu lalu ya. Jumat Agung, Paskah gitu kan, semuanya mengikuti. Kira-kira apa ya maknanya tahun ini? Krik, untung gak ada jangkrik teman-teman di sini. Ya, oke, kita tahu ya kalau makna Paskah ataupun Jumat Agung itu adalah bagaimana Tuhan Yesus mati untuk kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Kita selamat gitu, kita mendapatkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Tapi selain itu teman-teman, makna Paskah tahun ini itu seharusnya bisa kita maknai sebagai Tuhan Yesus yang mau membagikan dirinya. Paskah kemarin coba,
Paskah, tidak hanya Paskah ya, Jumat Agung, selama rangkaian itu, apakah hati teman-teman selama mengikuti itu bergetar? Masihkah bergetar? Bergetar itu mungkin kayak, ya ada sedihnya, ada pilunya. Masihkah bergetar atau Paskah setiap tahun kan cuman begitu-begitu aja. Serangkaiannya begini. Nanti paling sibuk, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sibuk, full. Cuman gitu aja. Kalau sampai teman-teman Paskah, Jumat Agung kemarin itu tidak membuat hati kita bergetar, maka kita yang aneh. Maka kita perlu menilik kembali diri kita. Kenapa sampai kita tidak bergetar? Bayangkan loh, ada seorang yang mau mati untuk kita. Saya misalnya di sini ya, misalnya menunjuk siapa ya, tadi yang jadi WL-nya siapa? Kak siapa? Kak siapa? Nati ya? Iya. Mau nggak mati untuk teman-teman di sini? Ya belum tentu kan gitu. Tapi Tuhan Yesus mau mati buat kita. Dia mau membagikan dirinya. Jadi kalau sampai kita nggak bergetar, kita nggak merasa pilu, wah itu sangat bahaya sekali. Kita benar-benar harus merenungkan lagi bahwa itu kasih yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus itu mati buat kita kan, dia membagi diri. Itu yang dipegang oleh jemaat mula-mula. Tentu akhirnya kita apa? Kita juga punya alasan yang sama jemaat mula-mula. Meskipun mereka itu ada di ribuan tahun yang lalu, kita sekarang, tapi sama. Tujuan kita itu sama. Kita punya alasan itu sama. Kita menghayati Tuhan Yesus yang membagi diri dan kita mau meneladan Tuhan Yesus. Iya kan? Pastikan kita di sini mau meneladan Tuhan Yesus. Bagaimana sih caranya kita meneladan Tuhan Yesus? Kok kayaknya kayak susah atau sesuatu yang berat. Nah, boleh next. Mohon maaf, udah keasikan ngomong sampai lupa sama slide-nya. Terus sampai di tulisan ilustrasi. Terima kasih. Nah, saya punya sebuah ilustrasi tradisi pemuritan. Teman-teman tahu apa yang dilakukan seorang murid? Nah, pada zaman itu. Jadi, murid ini akan bangun subuh, kemudian dia akan ke rumah rabinya, ke rumah gurunya, dia akan ke rumah rabi, menunggu di luar sampai nanti rabi itu keluar, kemanapun rabi itu pergi dia akan ikut, apapun yang dia lakukan dia akan lakukan. Misalnya nih teman-teman, di antara kita ada yang tiba-tiba pamit tanpa alasan. Mohon maaf ya Kak, mohon maaf ya Kak Natia gitu ya. Saya sudah nggak bisa lagi di sini gitu. Tanpa alasan apa-apa, dia bukan mau pindah kota, dia bukan ada apa, tapi tiba-tiba dia pergi, tidak bilang alasannya apa. Kalau Tuhan Yesus ada di sini, next. Terus, kalau Tuhan Yesus ada di sini, what will Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kalau dia ada di sini? Sederhana loh teman-teman, kira-kira apa? Kenapa? Menanyakan alasannya. Berarti sebelum menanyakan alasannya Tuhan Yesus akan menemui orang itu kan. Dia akan datang. Tidak pakai gengsi, tidak pakai apa, dia akan datang, akan menemani, mungkin tidak akan langsung bertanya. Biasanya kan kita tahu ya, anak zaman sekarang muda gitu, kadang kalau langsung ditanya tuh gak mau cerita. Tapi Tuhan Yesus akan di sana, dia akan menemani. Dia memberikan dirinya, memberikan waktunya, memberikan telinganya untuk orang itu. Maka lakukanlah hal yang sama. Kalau ada seperti itu di antara kita, datangilah, tanya, atau temani dia. Jadi pendengar buat dia. Jangan justru kita malah menjauh, jangan justru kita malah ngomongin di belakang.
Atau ya bisa biarin aja, bodoh amat. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena kan kita mau meneladani Yesus. Dan teman-teman, itu ada dasarnya nggak sih? Kalau misalnya kita mau meneladan Tuhan Yesus, ya ada. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 8 mengatakan, oke next. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di situ kalau saya bold, wajib. Sudah tidak bisa diganggu gugat kan. Gak bisa kayak dirayu-rayu lah, gak usah lah, gak bisa, wajib. Saya tanya, teman-teman semua di sini ada di dalam dia kan? Ada di dalam Kristus kan? Ya, maka wajib melakukan apa yang Kristus lakukan. Sudah nggak ada lagi kata tanya, itu udah ibaratnya tanda seru. Udah nggak bisa titik, tanda seru. Udah harus dilakukan. Yaitu kita harus terus meneladan Yesus. Tema kita pagi ini, teman-teman, hari ini adalah We Are Christ-like Youth. Yang saya tahu juga kalau nggak salah ini juga kayak panggilan ya buat, apa sih panggilannya apa sih? Ya panggilannya untuk teman-teman KPR GKI Manyar. We Are Christ-like Youth. Benarkah? Benarkah we are Christ-like youth? Banyak yang ngangguk-ngangguk, banyak yang diam. Oke. Kalau misalnya, jangan sampai ya teman-teman, Christ-like youth itu hanya cuman supaya keren aja. Panggilan, wah keren ya, KPR GKI Manyar tuh dipanggilnya Christ-like youth loh, gitu. Biar keren, atau hashtag gitu kan ya. Biar gampang kalau tahu kalau Christ-like youth itu, oh berarti itu punyanya GKI Manyar loh, gitu kan. Biasanya kan gereja-gereja punya kayak gitu. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita harus menghayati bahwa Christ-like youth itu bukan hanya sebutan, tetapi itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu setiap hari. Itu enggak hanya sebutan biasa. Tapi kita mau menjadi remaja pemuda yang seperti Kristus. Yang sama, yang hampir sama seperti Yesus, melakukan apapun yang dia lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Next. Oke, terus ya lagi saya membuat quotes. Oke, lagi apa? Udah habis ya? Lagi, Kak. Terima kasih ya. Saya membuat quotes yang akan menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Christ-like youth isn't a brand. That is how this community life. That is our way of life as a community. Jadi Christ-like youth itu bukan brand ya teman-teman. Cap buat kita. Tetapi itu bagaimana cara kita hidup sebagai komunitas. Ini sudah bagus sekali teman-teman punya sebutan sebagai Christ-like youth gitu. Tapi lakukanlah itu, ingat itu sebagai identitas komunitas kita di sini. Ini kalau teman-teman seharusnya setiap kali menyebut Christ-like youth ini teman-teman selalu bisa diingatkan terus untuk meneladankan Kristus. Baik teman-teman, selamat terus meneladan Kristus. Kristus yang telah membagikan dirinya untuk kita senantiasa memampukan kita. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan kami terus mau mendeladankan apa yang sudah Tuhan lakukan. Sehingga kami pun dapat memancarkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami di tempat ini, teman-teman KPR GKI Manyar. Tuhan kiranya berkati setiap apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Mungkin kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka alami saat ini, pergumulan hidup mereka, ataupun masalah yang mungkin datang menghampiri mereka. Tapi Engkau yang Maha Tahu Tuhan, Engkau hadir dan menemani setiap dari mereka. Kiranya Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka di masa-masa ini. Kami tahu Tuhan bahwa pandemi ini sudah tidak seganas dulu Tuhan, tetapi kami masih tetap perlu berhati-hati karena kami masih ada dalam masa pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka Tuhan juga berkati. Setiap apapun yang mereka makan, minum, vitamin-vitamin yang akan membantu mereka menjaga kesehatan mereka, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus KPR GKI Manyar, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka siapkan, program kerja mereka, segala rencana mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Rencana untuk kembali beribadah bersama di gereja pun juga Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan senantiasa membersamai mereka sehingga mereka dapat memikirkan jalan yang terbaik agar dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya di gereja dan beribadah bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang telah sidi, teman kami yang bernama Jennifer. Tuhan kiranya memberkati, kiranya di masa ini Tuhan, dia terus menjadi pengikut-Mu yang setia, dia terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa buat teman kami Dewi yang baptis dewasa Tuhan, kiranya pun dia semakin setia, semakin menjadi pengikut-Mu yang terus melakukan seperti yang Engkau lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang dulu menjaga dan mencintai kami, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan yang sama yang akan terus menjaga, mengasihi, dan mencintai kami. Amin.
Marilah kita membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita atas rahmat yang telah kita terima di dalam kehidupan ini. Persembahan ini dilandaskan pada firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar yang tertempel di kursi bagi umat yang beribadah secara onsite, maupun yang ada di layar bagi umat yang beribadah secara online. Atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kotak persembahan tersedia di depan pintu keluar. Marilah kita mengiringi persembahan kita ini melalui lagu Apalah Arti Ibadahmu PKJ 264. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama membawa persembahan kita ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat juga bagi orang banyak. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan badan pelayanan yang akan mengelola persembahan ini untuk setiap karya layanan-Mu yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman sekalian, dari tadi yang Kak Ayu katakan bahwa kita mau mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama berkomitmen kembali, kita mau sama-sama menjadi Christ-like youth, keluarga di mana kita mau sama-sama saling melayani satu sama lain, kita mau saling mengasihi satu sama lain, dan semuanya ya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Seperti yang tadi Kak Ayu katakan bahwa kita mau menjadi komunitas yang sesuai dengan kasih Tuhan, sesuai dengan tata cara Tuhan, dan kita mau berbagi kasih kita ke sesama kita. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita mau nyanyikan sebuah pujian, judulnya Bersama Keluargaku. Kita mau sama-sama katakan bahwa sebagai keluarga di sini, kita mau saling mengasihi sesama kita mau saling melayani, dan kita mau datang, kita mau hadir, karena kita ada, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kita mau katakan bersama keluarga melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan sama-sama bahwa kita sebagai keluarga di sini, kita mau melayani sesama kita mau mengasihi sesama kita sebagai Christ like you. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita mau sama-sama katakan bagi kami Engkau segalanya ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Teman-teman Christ Like Youth, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan tentunya mempraktikkan apa yang Tuhan telah lakukan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke, jemaat sekalian bisa silakan duduk. Jadi ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, ada slide-nya nggak ya? Ada ya? Nah, jadi, saya ingatkan dulu. Jadi setiap hari Sabtu jam 7 malam, kita itu ada namanya TIP, Together in Prayer. Di mana di situ kita bisa saling sharing, kemudian kita bisa saling mengenal lagi satu sama lain di TIP ini. Untuk teman-teman sekalian mungkin bisa untuk join itu di Zoom setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kemudian selanjutnya ada LG. Ya, jadi di sini saya minta teman-teman untuk mungkin kesediaannya untuk mengisi data. Jadi bisa scan QR yang ada di atas itu. Itu LG itu apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi ketika teman-teman bisa gabung di TIP kayak gitu. Jadi teman-teman bisa scan dulu QR yang ada di depan. Jadi di situ bisa mengisi data terlebih dahulu. Untuk nanti akhirnya bisa kami tahu datanya dan akhirnya bisa join di LG kita, program baru di KPR. Udah ngisinya? Sudah selesai? Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara pada pagi hari ini, ada Kak Ayu dan Penatua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertugas untuk singer, kemudian pemusik, untuk di Mulmed juga, untuk usher, dan semua teman-teman yang mungkin sudah mempersiapkan untuk acara pada minggu pagi hari ini, gitu. Dan yang terakhir adalah ulang tahun. Jadi ada 2 teman kita yang berulang tahun. Yang pertama Giorgio Wibisono. Ya, terus yang kedua adalah Jessica Deciri. Maaf ya kalau misalnya salah pengucapan karena namanya lumayan unik gitu ya. Oke, selamat ulang tahun untuk kedua teman kita. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, ada pengumuman tambahan dari pengurus? Tidak ada. Komisi Pemuda Remaja GKI Manyar mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memulai pekan yang baru di dalam rahmat Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap prokes, pakai masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa